dalam aqidatis salaf wa ashabi al-hadis. Taib, sampai pada perkataan beliau mauqifus salaf min hadhil akhbar, tentang bagaimana para as-salafus salih menyikapi hadhil akhbar, yaitu berita-berita, hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa rawa Yazid ibn Harun. Yazid ibn Harun, saya tidak panjang-panjang lagi seperti kemarin nama-nama orang ini ya. Yazid ibn Harun al-Hammal fi majlisihi, di majlisnya, hadis Ismail ibn Abi Khalid, hadis Ismail ibn Abi Khalid itu al-Ahmasi, an Qais ibn Abi Hazim, dari Qais ibn Abi Hazim, an Jarir ibn Abdullah, dari Jarir ibn Abdullah al-Bajali, fi ru'yah, tentang ru'yah, tentang melihat. Apa yang dilihat? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hadis tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tanzuruna ila rabbikum kama tanzuruna ilal qamari lailatal badri. Sesungguhnya kamu akan melihat kepada Rabbmu sebagaimana kamu melihat bulan di malam purnama ini. Ya, sebagaimana jelasnya kita melihat bulan purnama, seperti itu pula jelasnya kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dah, ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih atau tidak sahih? Alhamdulillah sahih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Faqala lahu rajulun, ada seorang laki-laki yang hadir di majlis. Siapa tadi? Yazid ibn Harun. Yazid ibn Harun al-Hammal. Faqala lahu rajulun fi majlis, afwan, di majlis Ismail bin Abi Khalid. Faqala rajul fi majlisihi, ya Aba Khalid, wahai Abu Khalid, ma makna hadzal hadis? Ma makna hadzal hadis? Apa makna hadis ini? Faghadiba wa harrad, lalu dia marah dan murka. Wa qala, menurut tuan-tuan kenapa dia marah? Apa dia wangi? Bang Joli ditonjong Joli. Bang lah Joli ditonjong. Apa tondo? Non la Joli tu ditonjong Joli. Apa tondo? Tondo toh. Tondo ndak cayo. Tondo ndak cayo. Mau potong 3 hari bomo. Seminggu sepekan. Jadi kan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini. Tu tanya je apa artinya? Ndak wangi guru kecil no? Kalau ada cik tambah cik 2, apa makna rusaknya? Tu ndak wangi dia guru no? Jadi itu maksudnya. Maka faghadib, malas Ismail bin Abi Khalid, jadi ghadib wa harrad, dia murka. Wa qala ma asbahaka bi sabigh, kamu ini sangat mirip dengan Sabigh. Siapa Sabigh itu? Akan datang ceritanya. Itu Sabigh at-Tamimi. Wa ahwajaka ilma fu'ila bihi, dan kamu perlu untuk diberi pelajaran seperti yang diberikan kepadanya. Perlu diberikan pelajaran kepadamu seperti dulu dia diberikan pelajaran. Gimana kisahnya?
nanti akan disebutkan oleh beliau. Wailak awaman yadri kaifa hadza, celaka kamu, siapa yang bisa mengetahui bagaimana ini, karena dia bukan menanyakan makna di sini, bukan nanya makna lagi, tapi menanyakan bagaimananya. Sebab kalau setiap orang barang jelas lalu dipertanyakannya bagaimananya, itu maknanya bukan dia tidak tahu makna, tapi ingin tahu bagaimananya. So maknanya sudah dah jelas. Jadi karena dia tidak bapola corornya kan itu jalannya bang dah jolet tu tanya aja bapola corornya, berarti dah, berarti yang dipertanyakan bukan makna lagi tapi adalah bagaimananya. Maka dikatakan oleh imam, bagaimana, siapa yang tahu bagaimananya? Wa man yajuzu lahu ayyujawiza hadzal qaul alladhi jaa bil hadis, dan siapa yang boleh melampaui apa yang didatangkan atau yang datang dalam hadis ini. Au yatakallamu bi syai'in min tilqa'i nafsihi, atau berbicara hanya menurut pendapat pribadinya. Berbicara kalau tidak ada ilmu tentu pendapat lagi. Ya, Al-Quran, hadis menjelaskan, melihat. Sedangkan bagaimananya ada keterangan dalam Al-Quran, hadis? Ya tidak. Berarti pindah ke ilmu yang ketiga, yaitu lupa lagi ya bang, Al-Quran, hadis, la adri. Sebab kalau antum cari nanti pendapat pribadi, dari mana hasilnya? Hanya perkiraan. Menurut saya, menurut si fulan, ada dalil? Ada dalil? Enggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya hanya Allah dilihat. Bagaimananya? Ada dalil? Enggak. Kalau nak tentu mula ke akhirat. Kan itu lagi? Mau ke akhirat. Sebab di dunia tidak dilihat. Oh, kalau dilihat berarti dia diarah. Ini kan masalah tadi buat kaedah tak di atas, tak di bawah, tak di muka, tak di belakang, tak di kiri, tak di kanan. Tu nawa? Tak nawa paman. Jadi gara-gara kaedah itu semua berita berguguran, semua ayat tidak diterima. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Itu namanya tangkau. Ada namanya tangkau. Hanya dek mana engkau, ndak itu baik kuenah. Lain yang disuah, lain yang dibuat, lain yang diberitakan, lain yang diyakini. Sehingga ketika dilihat Allah, mereka takwilkan lagi nanti. Allah tidak mungkin dilihat. Lalu apa yang dilihat? Kekuasaannya. Lain disuahnya, lain diberitakan, lain yang diimani. Atau sebagian kalau Mu'tazilah langsung tidak mungkin dilihat. Tidak mungkin dilihat. Apa sebab? Allah tidak berarah. Harus kosong dari arah yang 6. Dari mana dapat itu? Dari keadaan orang Mu'tazilah. Sebab yang punya arah itu hanya makhluk. Allah tidak punya arah. Oleh sebab itu tidak mungkin Allah dilihat. Sebab kalau dia lihat nanti Allah punya arah. Walaupun sebagian ahli kalam yakin dengan sini, sebagiannya mengimani Allah dilihat. Lalu gimana kok bisa lihat tanpa arah? Jadi Allah tuh ia dilihat tapi tanpa arah. Apa cara? Ndak dapat awak. Nah, memang ndak dapat. Nya memang kaji tu sang orang berilmu je nya ndak faham dah. Kan kau dak sabu dia. Ustaz kalian ndak faham dengan ilmu kalam nuranya. Tu apa cara orang awam fahamnya sabu dia, maksud itu akidah umumnya kaum muslimin. Non ustaz aja ndak faham lah. Bapak orang awam paham ndak? Ndak paham. Kan mengklaim ahli kalam mengklaim bahwa akidah mereka adalah akidah mayoritas umat Islam. Itu paham
Anon awak je ustaz tak faham buat pun cara nenek-nenek kampung faham. Tuan-tuan dan pun tak faham pak ni. Sama lah tak faham mana. Faham tak? Kalau inyo kaedah itu akidah mayoritas umat Islam berarti sonang sonang dipahami. Ikonon ustaz aja tak faham dah apalagi wang awam. Non kebanyakan umat Islam kini wang awam atau wang ustaz? Wang awam. Tu le topik klaim tu. Nah, le topik? Enggak. Jadi jangan sembarang nuduh ndak, ustaz ndak paham berarti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baik. Jadi siapa yang bisa melampaui berita yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis? Kalau berani melampaui itu berarti ilmunya lebih tinggi dari Al-Qur'an dan hadis. Jelas ya? Kalau berani, ndak ada berita itu dibuat aja. Itu namanya mandai-mandai. Taib, aw takab syai'in min tilqai nafsi illa man safiha nafsahu wastakhaffa bidinihi. Tak mungkin orang melampaui ini kemudian berbicara menurut pendapat pribadi kecuali orang yang safiha nafsahu, orang yang membodohi dirinya sendiri, wastakhaffa bidinihi, dan meringan-ringankan urusan agama. Apa disebut ringan-ringan? Wilayah tak boleh masuknya masuk, nya tak boleh berpendapat dapat. Berarti dia meringan-ringankan masalah agama. Padahal kita masalah duniawi saja kalau orang sembarangan tak boleh bicara. Misalnya kalau sempat negara ini memerlukan membuat kebijakan tentang ekonomi di Bodanda, apa sebab? Ustaz dapat pitira. Ustaz bukan ahli ekonomi. Kan ya? Berarti kalau ndak bidang awak boleh masuk. Nah, di Bojor masuk dia berarti dianggap masalah enteng, masalah remeh. Jelas? Misalnya uang kan dioperasi lah. Nah, bocor hotel pos ada sebentar dulu, bocor operasi, gitu. Ndak tanya masalah hukum, ndak masalah cara mau operasi. Itulah orang dek Ustaz lah dokternya di bidang hadis nyolo operasinya pakai kalau dokter spesialis itu. Itu nama menganggap enteng. Paham tak? Jadi ketika orang berbicara, Rasul saja tidak membicarakan bagaimananya, lalu antum nak tahu pula bagaimananya, mana ahli antum daripada Rasul? Ngakulah dia ada ahli lah ya. Rasul lebih ahli, Nabi tidak membicarakan itu. Oleh sebab itu siapa yang melakukan itu, kata Syekh siapa tadi? Ismail bin Abi Khalid Al-Hamasi, dia katakan berartinya uang mempobongak di atau meremehkan menggandingkan masalah agama. Iza sami'tumul haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattabi'u. Kalau kamu mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal ikuti. Wala tabtadi'u fihi, jangan coba-coba mengada-ngada sesuatu yang baru di dalamnya. Apa yang mengada-ngada? Apa contoh mengada-ngada? Mananya contoh apa? Iya kan? Kemudian memalingkan makna dari yang asli ke mana yang tidak asli. Berarti namanya melakukan mandai-mandai. Sawi bin awang-iwang dimandai lapor nam. Fa innakum in ittaba'tumuhu wa lam tumaru fihi salimtum. Karena kalau kalian tinggal mengikuti dan tidak berdebat di dalamnya, kalian selamat. Lalu kenapa bisa selamat? Memang dulu begitulah sahabat, diikutinya dan tak berdebat di dalamnya sehingga mereka selamat. Apa bukti selamatnya? La ulang lo kaji dia. La hilang lo kaji dia. Apa bukti selamatnya? Radhiyallahu anhum wa radu an. Kan ya? Nya ndak selamat nan banyak berdebat atau nan pun tak berdebat? Nan tak berdebat. Kalau lah banyak perdebatan, lah banyak masalah tu. Lah berdebat juga berarti banyak masalah. Bila mau tenang ketika ndak banyak berdebat.
Jelas ya? Kini banyak berdebat itu enggak? Ah? Dia banyak berdebat itu, kini banyak masalah. Allah musta'an. Wa illam taf'alu halaktum, kalau kalian tidak mengikut lalu mengada-ngada, kalian akan binasa. Naam. Wa qissatu Sabigh allazi qala Yazid bin Harun lis-sa'il. Kisah Sabigh yang disebutkan oleh Yazid ibn Harun tadi, ya, kan ada Sabigh, kamu ni mirip dengan Sabigh. Ya, siapa Sabigh itu? Kata beliau, wa qissatu Sabigh allazi qalahu Yazid ibn Harun, kisah Sabigh yang disebutkan oleh Yazid bin Harun lis-sa'il, kepada laki-laki tadi yang bertanya, ma asbahaka bi Sabigh wa ahwajaka ila mithli ma fu'ila bihi, kamu sangat mirip dengan Sabigh dan perlu untuk diberi pelajaran seperti diberikan kepadanya. Hiya ma rawahu Yahya bin Sa'id, yaitu yang diriwayatkan oleh Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, diriwayatkan oleh Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Kalau udah baca siapa Yahya ibn Sa'id lah, mau jadi lah cenderung batang. Yahya ibn Sa'id siapa? Caklah tak tentu ya. Oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, An Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id ibn al-Musayyib. Siapa Sa'id bin Musayyib? Ibn Hazan Al-Qurashi Abu Muhammad Al-Madani, adalah Sayyidut Tabi'in, penghulunya para tabi'in. Ya, kalau Abu Bakar afdalus sahabah, Sa'id bin Musayyib afdalut tabi'in. Nah, orang yang paling afdal di masa tabi'in adalah Sa'id ibn Musayyib. Yang paling afdal di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tidak sama Abu Bakar Sa'id dah. Memang generasi sahabat beda dengan generasi tabi'in. Tapi yang paling afdal di kalangan tabi'in adalah Sa'id bin Musayyib menurut jumhur al-ulama. Anna Sabighan at-Tamimi, bahwa Sabigh at-Tamimi ata Amirul Mukminin. Ini kisahnya Sabigh itu. Apa sebabnya Yazid bin Harun marah kepadanya? Karena yang dilakukan olehnya mirip yang dilakukan oleh Sabigh at-Tamimi. Sabigh at-Tamimi, bang joleh minta, bianglah joleh minta jolen. Antu kabur malah. Nah, barang yang sudah jelas dia minta tafsir lagi. Itu yang dilakukan oleh Sabigh at-Tamimi kepada siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Gimana kisahnya? Anna Sabigh at-Tamimi ata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mendatangi Khalifah Amir Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala, lalu dia berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, akhbirni aniz zariyati zarwa, beritahukan kepadaku tentang makna wazariyati zarwa. Kalau awak bertanya tahu lah, mau tak pandai bahasa Arab dia. Iya. Yaitu tentang angin yang bertiup kencang. Tak dia paham angin bertiup kencang? Nah. Taib. Lalu dijawab oleh Umar, hiyariyah, yaitu angin. Kan angin bertiup kencang, tanya makna angin jutinya. Jalan. Taib. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultu. Kalau bukan karena saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, saya tak katakan itu. Saya tidak katakan itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala fa akhbirni anil hamilati wiqra. Lalu ceritakan pula kepadaku tentang makna al-hamilati wiqra, yaitu yang mengandung air. Apa yang mengandung air? Apa? Luka? Udara? Awan? Udara masuk ke air. Nah, taib. Ini ya kan? Ini udara ada unsur air nah. Termasuk topik. Tapi yang dimaksud di situ adalah awan, as-sahab. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qultu. Kalau bukan karena saya mendengar Rasulullah yang mengatakan, saya tidak mengatakannya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar kembalinya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala fa akhbirni anil muqassimati amra. Lalu jelaskanlah padaku pada yang membagi-bagi tugas dan perintah, membagi-bagi tugas perkara. Naam. Lalu Umar mengatakan al-malaika, yaitu para malaikat yang tugasnya berbagi. Naam. Ada yang tukang turun ke hujan, ada tukang catat, ada yang tukang mencari majlis-majlis zikir seperti ini, ada yang tukang urus masalah gunung dan sebagainya. Naam. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultu. Kalau bukan saya dengar Rasulullah yang mengatakan, saya tidak katakan itu. Qala fa akhbirni 'anil jariyati yusra. Sebutkan kepadaku tentang yang berjalan di atas air dengan mudah. Apa itu? Ya kapal. Naam, yaitu qala hiya sufun, yaitu kapal-kapal. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultu. Kalau bukan karena saya mendengar Rasulullah yang mengatakan, saya tidak mengatakannya. Qala thumma amara bihi fadaraba mi'ata saut. Lalu Umar perintahkan supaya dicambuk 100 kali. Apa sebab? Bang Jole ditonyong Jole. Berarti ancak roh? Enggak. Jadi barang yang sudah jelas lalu dibikin kabur atau minta diperjelas lagi, berarti bukan karena minta diperjelas, karena dia meragukannya. Makanya Umar melarang itu, karena Nabi SAW tidak suka orang al-tanattu', tidak suka orang berlebihan, tidak suka al-mutasaddiqin bil kalam, orang yang suka terlalu mendalam mengaji sesuatu yang tidak perlu diperdalam. Naam. Thumma ja'alu fi baitin hatta idza bara'a da'a bihi. Kemudian dia kurung dia di suatu tempat sampai sembuh. Ya, sampai sembuh, lalu dipanggil lagi. Thumma daraba mi'ata sautin ukhra. Lalu dicambuk lagi sebanyak 100 kali. Thumma hamalahu ala qatab. Kemudian lalu dia dibawa di atas onta. Di atas pelana onta. Wa kataba ila Abi Musa al-Ash'ari. Lalu Umar menulis surat perintah kepada Abu Musa al-Ash'ari. Siapa Abu Musa al-Ash'ari? Gubernur waktu itu di Irak. Gubernur di Irak. Tahu Abu Musanya? Itu sebutlah ya. Panjang malu lama dulu. Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Ash'ari. Ash'ari itu suatu kaum di Yaman aslinya. Naam. Al-Ash'ari. Taib, fahalafa bil aymanil mu'afwan. An harrim alaihi mujalasatan nas. Ditulis surat oleh Umar kepada Abu Musa. Dia dari Madinah diasingkan ke Jago sabu ibu. Abu Musa di mana? Di Irak. Diasingkan dari Madinah ke Irak. Jauh apa dekat? Alapan aboku. Nah, ia tidak lama wano sekitar 2,5 jam pesawat jumbo. Nah, iya, jadi sekitar 2,000 kilo lebih lah. Jauh wano, nah. Tapi kabasronya yang doke. Taib, an harrim ali mujalasan nas. Larang dia duduk dengan siapapun masyarakat. Tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Artinya diasingkan. Apa istilahnya itu? Tawanan, pokoknya tidak boleh, siapapun tidak boleh berbicara dengannya, dihajur. Falam yazal kadzalik hatta ata Abu Musa al-Ash'ari. Dia selalu mengalami hal yang seperti itu, bahkan dari lain disebutkan datang sananya tidak baca cakap jadinya ditinggalkan. Sana datang kayaknya ditinggalkan, tidak ada yang mau berbicara dengannya. Apa namanya? Falam hatta ata Abu Musa al-Ash'ari fahalafa bil aymanil mughalladha ma yajidu fi nafsi mimma kana yajidu syai'an. Sampai dia mendatangi Abu Musa dan bersumpah dengan sumpah yang sungguh-sungguh bahwa apa yang ada dalam pikirannya sudah hilang. Bahwa syubhat yang ada dalam pikirannya sudah hilang. Nah, fakataba Umaru ilaihi. Lalu Umar menulis surat kepadanya, kepada Musa, ma ikhalu illa qad sadaq. Kata Umar, saya yakin dia sudah jujur saat ini. Khalli bainahu wa baina mujalasan nas.
Sekarang biarkan dia bergaul dengan masyarakat seperti biasa. Apa sebab? Yang seperti ini merusak. Memikirkan sesuatu yang tak boleh dipikirkan. Memperdalam sesuatu yang tak boleh diperdalam. Cukup diimani sesuai dengan yang datang Al-Quran dan Sunnah. Gimana tuh? Berarti Umar radhiyallahu anhu bagus menterapi, karena benalu ini yang seperti ini benalu. Tapi sekarang lain yang terjadi. Yang menerapkan sunnah Nabi dianggap benalu. Karena pokoknya sudah diisi oleh yang seperti ini. Yang keturunan Sabiq ini yang banyak, yaitu memikirkan sesuatu yang tak boleh dipikirkan. Ya, andainya Umar, rahimahullah, andainya Umar kembali, tentu keadaan akan berbalik. Ya, yang memperdalam yang tak perlu diperdalam, ini sebenarnya yang merusak pikiran, sehingga orang tidak beriman pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, lebih percaya pada pikiran-pikiran. Itu pun sebenarnya tidak banyak, hanya orang-orang yang ustaz ini tidak paham, apalagi orang awam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia dibebaskan oleh Umar radhiyallahu anhu. Wa rawa Hammad ibn Zaid, Imam Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Basri meriwayatkan an Qatan ibn Ka'ab, dari Qatan ibn Ka'ab, sami'tu rajulan min Bani Ijl, saya mendengar seseorang laki-laki dari Bani Ijl, yuqalu lahu fulan, saya dikatakan si fulan, khiltuhu ibna Zur'ah, saya kira dia namanya Ibnu Zur'ah, yuhaddithu an abihi, dia menyampaikan hadis dari bapaknya. Qala, dia berkata, ra'aitu Sabiq ibn Asal bil Basra, saya melihat Sabiq ibn Asal yang tadi di Basra, ka'annahu ba'irun ajrab, waktu itu seperti onta yang kena penyakit puru. Tahu penyakit puru? Orang lama-lama tu hantu dia, anak kau nak hantu dia. Apa usaha rumah? Orang peternakan penyakit puru. Tak be? Tolong jalan kayaknya tu terjemahan. Nah, penyakit kulit, tak sapak aja. Wah, manusia untuk dek sapak lah awaknya. Kalau puru kambiang biasa no, kambiang kodok baujan. Makanya ada orang tak mandi, sampai doang tak coba kambiang. Nya kalau mandinya usak kulitnya, apa gatal-gatal kulitnya. Payahlah jalan sih. Bakutu kan? Tapi nya bakode bakutu. Itu namanya penyakit puru. Apa bahasa Indonesia? Sama benar dah tak ben lah. Puru. Apa cara peternakan dah habis. Nah, penyakit, jadi pokoknya kalau itu diyakini orang menular. Diyakini orang mana? Menular. Kalau dia menular, tentu orang tidak akan mendekati. Jadi dia ketika diasingkan oleh Umar ke Basra, karena diperintahkan jangan seorang pun yang mendekatinya, lalu dia katakan, saya melihat dia di Basra saat itu seperti onta yang kena penyakit puru tadi. Nya buya kami ke penyakit puru, nya nomor dulu nang tak apa terjemahan lah. Tanya ke Arab, dah puru dah ajrob tak dur. Yaitu penyakit kulit yang gatal-gatal dan ada kutunya di situ. Jelas? Kalau tu kenek dulu nampak deh kaminya. Nang kini tidak ada penyakit itu gak lah. Jadi penyakit ini, jadi buya kami dulu terjemahan dehnya di waktu di pondok, yaitu penyakit puru. Itu bahasa. Apa puru buya? Puru dah biangnya, tak ambil jalan. Jadi sampai kini dah susu Indonesia dah. Kalau ada yang tentu tolong jalan. Abe tak? Tak jalan. Cek puru dah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu termasuk yang tak di-upgrade maklumat tentang kau. Taib, jadi seperti onta yang kena penyakit kulit tadi. Tidak yaji'u ilal hilaq. Ditemukannya orang misalnya sedang mengaji begini, duduk dia di tengah orang tu, apa yang dilakukan? Kullama jalasa ila qaumin la yarifunahu, setiap dia duduk ke orang-orang asing yang belum mengenalinya, nadahum ahlal halqatul ukhra, orang-orang yang ada di
majlis lain memberitahukan azmata Amirul Mukminin, ingat perintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk menjauhi orang itu. Orang dah paham tuh. Kalau sudah sebut azmatu Amirul Mukminin, pas dia datang lalu diumumkan azmatu Amirul Mukminin, orang paham. Berarti orang ini tidak boleh diajak duduk, tidak boleh diajak berbicara. Semua orang meninggalkannya. Lama. Ini harus dilakukan sebenarnya kepada orang-orang yang berbicara dalam agama Allah tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Apa sebab? Karena dia menimbulkan penyakit pikiran yang harusnya orang ketika mendengar Al-Quran dan hadis sami'na wa ata'na, tapi dia sami'na wa asayna. Yang harusnya orang amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, mereka tidak, irtabna, kami ragu. Nah, oleh sebab itu ini penyakit sebenarnya. Semoga Allah SWT sembuhkan kita dan saudara-saudara kita yang terjangkiti. Semoga tidak menular sama kita. Sebab nanti datang Umar di Kabe orang, nah diasingkan ke Basrah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Nah, azan. Capek azan itu. Baik, barakallah. Kita azan dulu, nanti kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap dia datang ke majelis, orang akan umumkan, hati-hati, ini dilarang oleh Amirul Mukminin, sehingga semua orang meninggalkannya. Nah, mungkin ada yang bertanya, masa bertanya tentang makna itu dilarang? Menanyakan tafsir sifatnya. Imam Al-Ajurri meriwayatkan dalam Asy-Syari'ah atau menjelaskan dalam kitab Asy-Syari'ah, fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya,
faman sa'ala an tafsiri wadh-dhariyati zarwa wal falhamilati wiqra. Kalau ada yang bertanya tentang tafsir wadh-dhariyati zarwa wal falhamilati wiqra, istahaqqa ad-darba wat tankil bihi wal hijrah, mesti mesti dicambu, kemudian harus ditinggalkan dan diasingkan. Kenapa seperti itu? Qila lahu, dijawab oleh Imam Al-Ajurri, Muhammad bin Husain Al-Ajurri, penulis kitab Asy-Syari'ah, wafat 365. Lam yakun darbu Umar radhiyallahu anhu bisababi hadzal mas'alah. Umar memukulinya bukan karena masalah ini saja. Bukan masalah ini saja. Walakin lima balagha Umar radhiyallahu anhu ma kana yas'alu anhu min mutasyabil Qur'an. Karena dia suka mengungkit-ungkit masalah mutasyabihat dalam Al-Qur'anul Karim. Min qabli an yarahu, sebelum dilihat langsung oleh Umar orang ini, sebelum langsung dilihat oleh Umar. Alima annahu maftunun, oleh sebab itu Umar tahu orang ini maftun, kena fitnah ini, artinya terpengaruh oleh syubhat. Qad syaghala nafsahu bima la ya'udu alaihi naf'uh, dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa alima anna ishtighalahu bi talabi ilmi al-wajibat min ilmi al-halal wal haram aula bihi, dan Umar tahu bahwa menyibukkan diri dengan mengetahui apa-apa saja yang diwajibkan atau apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, itu lebih utama daripada mencari-cari ilmu tentang hal-hal yang tidak diperlukan tadi, mutasyabihat. Wa tatalluba ilmi sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula bihi, kemudian menuntut ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu lebih utama. Falamma alima anhu muqbilun ala ma la yanfa'uhu, ketika Umar tahu bahwa dia terlalu hobi mencari sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, sa'ala Umar radhiyallahu anhu rabbahu ayyumakkinahu, Umar berdoa kepada Allah supaya bertemu dengan orang ini, hatta yunakkila bihi wa hatta yuhadzira ghairahu, supaya orang ini dihukum, dia jadikan pelajaran bagi yang lain. Li'annahu ra'in yajibu tafaqquda ra'iyati, karena Umar adalah pemimpin, wajib mengetahui keadaan rakyatnya, fi hadza wa fi ghairihi, dalam masalah ini dan selainnya. Fa amkanahu Allah azza wa jalla minhu, akhirnya Allah berikan kesempatan ke Umar untuk memberikan pelajaran kepadanya. Kemudian Syekh As-Sabuni melanjutkan, warawa Hammad bin Zaid aidan, Hammad ibn Zaid juga meriwayatkan an Yazid bin Abi Hazim, dari Yazid ibn Abi Hazim, an Sulaiman bin Yasar, dari Sulaiman ibn Yasar. Sulaiman ibn Yasar ini adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, maula Maimunah. Maimunah tahu? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan min Bani Tamim, bahwa seorang laki-laki dari Bani Tamim. Siapa nama tadi? Lalu pula lihat, Sabiq At-Tamimi. Yuqalu lahu Sabiq, dipanggil Sabiq, qadimal Madinah, datang ke Madinah. Karena Bani Tamim itu banyaknya di mana? Di Najd. Kalau sini di daerah Qasim dan Kiryat sana. Nah, qadimal Madinah fakanat indahu kutubun, dia memiliki beberapa kitab, faja'ala yas'alu an mutasyabihil Qur'an, lalu dia mulai mempertanyakan mutasyabihat dalam Al-Qur'anul Karim. Pada Allah menyuruh kita untuk tidak membahas masalah mutasyabihat. Taib, fakanat fabalagha zalika Umar, sampai berita itu kepada Umar, faba'atha ilaihi, lalu dia meminta atau mengirim utusan untuk memanggilnya. Waqad u'idda lahu arajin nakhl, dan Umar sudah menyiapkan beberapa tandan kurma untuk orang itu. Untuk diapakan?
Untuk pelacui, nah ahsan, untuk pelacui, nah. Tandan korma. Falamma dakhala alaihi jalas. Ketika dia masuk dan duduk, faqala man anta? Lalu dia bertanya, siapa kamu? Qala ana Abdullah Sabigh. Saya adalah hamba Allah Sabigh. Qala wa ana Abdullahi Umar. Dan saya hamba Allah juga Umar. Harusnya biasanya kan orang nyebut nama langsung aja kan, tidak. Dan hamba Allah ganyinya. Nah, jadi Umar pun macam itu, dan hamba Allah Umarnya. Summa ahwa ilaihi. Ini kan disingkat ceritanya. Kalau kan tadi di sebelumnya kan panjang, dia bertanya ini dan itu. Akhirnya Umar punya bukti, memang dia orang yang suka mampajaqawu nalaja ni anak. Thumma ahwa ilaihi, lalu Umar mendekatinya, faja'ala yadribuhu bitilkal arajin, sampai Umar memukulinya dengan tandan-tandan korma itu. Fama zala yadribu hatta syajjahu, Umar terus memukulinya sampai mengeluarkan darah. Nah, faja'ala ad-dama yasilu ala wajhi, sampai darah mengalir di mukanya. Berarti polo dia. Nah, jadi polo dia masalah. Di polo dia masalah. Faqala hasbuka ya Amirul Mukminin, cukuplah wahai Amirul Mukminin, faqad wallahi zahaba ma kuntu ajidu fi ra'si. Alhamdulillah sudah hilang syubhat yang ada di kepala saya. Memang harus diterapi, terapi obat nampak harus diterapi. Kalau dah Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat. 6. Itu masalahnya, masalah di kepala tadi. Nah, taib. Ini kisah dari Umar radhiyallahu taala anhu menangani masalah tersebut. Walaupun dari sisi sanad ini munqati, terputus, ya, tetapi ini kisah masyhur di kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Qala, dia katakan, akhbarana Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain ibn Musa As-Sulami, telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain ibn Musa As-Sulami, yang dikenal dengan Abu Abdurrahman As-Sulami An-Nisaburi. Qala akhbarana Muhammad ibn Mahmud Al-Faqih Al-Marwazi biha, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Mahmud Al-Marwazi Al-Faqih Al-Marwazi biha, yakni di Maru. Maru kemarin di mana? Di Khurasan. Khurasan di mana? Sekarang di Iran. Nah. Qala hadatsana Muhammad ibn Umair Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Umair Ar-Razi. Qala hadatsana Abu Zakaria, telah menceritakan kepada kami Abu Zakaria Yahya bin Ayyub Al-Allaf At-Tujibi di Mesir. Yahya bin Ayyub Al-Allaf At-Tujibi di Mesir. Yahya bin Ayyub termasuk guru Imam Muslim dan Al-Bukhari. Qala hadatsana Yunus bin Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. As-Sadafi Al-Misri ini sejawat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan sering berdiskusi dengannya. Nah, qala hadatsana Ashhab ibn Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Ashhab bin Abdul Aziz. Ashhab bin Abdul Aziz adalah salah satu dari murid Imam Malik yang banyak meriwayatkan fatwa-fatwa Imam Malik rahmatullahi alaih. Sami'tu Malik bin Anas, saya mendengar Malik ibn Anas. Malik ibn Anas salah satu imam mazhab yang 4. Nah, Imam Bunal Hijrah yaqul iyyakum wal bidah, jangan sekali-kali berbuat non sunnah. Ini Pak yang terjemahan tapasoh. Jangan sekali-kali berbuat bid'ah. Kepayan jualan ini. Nah, tidak bisa diampun jualan tapasoh bid'ahnya. Sampai non sunnah kan jauh pun apa enam. Jangan sekali-kali jauhilah oleh kalian bid'ah. Qila, ditanyakan, ya Aba Abdillah, wa mal bid'ah, apa itu bid'ah? Qala ahlul bid'ah, ahli bid'ah itu allazina yatakallamuna fi asma'ihi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi la yaskutuna amma sakata anhu sahabatu wa tabi'un. Ahli bid'ah itu adalah orang yang membicarakan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, kalamnya, ilmunya, kodratnya,
Mereka tak diam seperti diamnya para sahabat dan tabi'in. Diam maksudnya apa? Tak sabuin. Hah? Itu apa maksud diam tu? Diam daripada mempersoalkannya. Ya, dan sabun ke nyontok je nya. Berarti lah dan sabun ke nyontok je nya berarti kalau sabun tontok je berarti cayo. Setuju. Kalau ndak cayo antum banyak tanya. Tak apa nak tuntun tekan balaki balbini kan. Ladang sabun ke ujang domo nya. Yang tok je maksudnya amu cayo. Kalau nyo ndak cayo? Kalau nyo ndak cayo? Tu bertanya maknanya Allah tamat sekolahnya kan dia tanya dah sudah tolak yongnya itu lemadaknya nya lemadak tu madaknya kalau sabun lemadaknya dek setuju atau tak setuju tu? Tak setuju. Pokoknya kalau lah mulai banyak tanya berarti agu kan itu tadi. Jadi mereka tidak diam. Sahabat dulu ketika disampaikan diam, tabi'in yang mengikuti sahabat ketika disampaikan diam. Sedangkan yang mereka ketika disampaikan jayurnya banyak tanya. Contohlah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ayat ini turun ke Nabi SAW, dibacakan ke sahabat. Sahabat bertanya atau diam? Diam paham atau diam tak paham? Paham. Apa bukti paham? Dikojong deh. Apa bukti paham? Allah terima mereka. Kalau temu dari Allah berarti diam paham. Lalu datang ke orang yang tidak mengikuti cara sahabat. Apa yang mereka lakukan? Tanyong dek bapolo coronya. Agai bapolo coro. Oke ya? Maka itu kata Imam Malik termasuk bid'ah. Orang yang suka ndak ontok tu namanya ahli. Yang ndak ontok tu ahli bid'ah. Kalau ahli sunnah anak. Jangan mana anak dia. Ndak mau kasih jangan dibaca je kita kasih saya suruh anak dia bukan. Maknanya ngarati angguang ikut taat. Jen dibantah jen takwilkan sudah itu tak mana nopai. Yang nak takwil kan tak sesuai dengan mana aslinya. Jelasnya. Jadi ahli bid'ah ahli non sunnah lah ya. Ahli non sunnah itu menurut Imam Malik adalah orang-orang yang berbicara tentang nama Allah, sifat-sifat Allah, kalamnya, ilmunya, qudratnya, la yaskutun. Mereka tidak mau diam seperti diamnya para sahabat dan tabi'in dulu. Jadi sahabat dan tabi'in dulu diam dari apa? Dari menanyakan caranya, dari mempersoalkan kehakikatnya. Mereka ketika diberitahu Allah istawa, Allah turun, Allah datang, selesai. Sedangkan kalau khalaf yang tidak mengikuti sahabat, mereka bertanya seperti yang kemarin dalam pelajaran pekan yang lalu, Hamad bin Abi Hanifah bertanya kepada mereka, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang, malaikat pun datang berbaris. Tanya yang anak Imam Abu Hanifah ke mereka, orang yang mengingkari datangnya malaikat berbaris-baris, apa hukumnya? Apa hukumnya petang? Kafirun mukazzib. Kafir mendustakan Al-Quran. Taib. Kalau begitu yang tidak menerima ja'a rabbuka, datangnya Rabbmu, berarti menurut kalian berarti juga kafirun mukazzib. Karena fi'il dengan fa'il lebih dekat daripada fi'il dengan ma'tuf 'alal fa'il. Ayat alinahu. Kalau kalian terima ja'a malaika, padahal dia datang ma'tuf di belakang, tentu ja'a rabbuka lebih harus diterima. Jangan deknya tapi ndak joca ndak cayo. Iya turunnya buyan tapi payah tu ninggan lah kami yakin. Itu masalahnya.
Masalahnya bukan masalah ndak tentu, masalah ndak omong. Ya. Karena bagaimanapun ego pikiran tu ada. Ego pemikir ada. Ya, namanya hawa. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawanya. Hawa itu kan pikiran. Hawa itu adalah pikiran dan perasaan mengikuti apa yang aku bawa. Sekarang perasaannya, pikirannya tidak menerima. Tetapi Nabi mengatakan itu. Mana yang diikutinya? Hawanya kah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau diikutinya adalah Nabi, berarti ahlus sunnah. Kalau tidak diikuti Nabi, berarti ahli non sunnah. Non sunnah. Dah? Hah? Situ. Situ kan? Situ kalau gini kan tak boleh harusnya. Tak boleh saya sikit-sikit bid'ah tu. Ya. Jelas ya? Jadi kata Imam Malik, yang ahli bid'ah itu adalah yang berbicara tentang sifat-sifat Allah ndak amuan anta. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih banyak lagi, cukupkan dengan satu ini dulu. Qala akhbarana Abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Umar Az-Zaid Al-Khaffaf telah menceritakan kepada kami Abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Umar Az-Zaid Al-Khaffaf, salah seorang fuqaha juga. Qala akhbarana Abu Nu'aim Abdul Malik ibn Muhammad bin Adi Al-Faqih telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Abdul Malik bin Muhammad bin Adi Al-Faqih. Qala hadatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Jizi Al-Muazzin, sahabat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yani muridnya. Sami'tu Asy-Syafi'iyya rahimahullah, saya mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, la an alqahu bi kulli dhanbin ma khala syirka ahabbu ilayya min an alqahu bi syai'in min al-ahwa. Saya bertemu dengan Allah dengan segala dosa selain syirik, lebih saya sukai daripada bertemu dengan Allah membawa dosa, mengikuti hawa. Apa sebab? Sebab hawa itu membuat aliran baru dalam agama, sedangkan yang dosa-dosa maksiat tidak. Makanya selain syirik, ya dosa apapun saya tidak begitu risau bertemu dengan Allah. Ini kan bahasanya bahasa hiperbola. Tentu hiperbolanya tak ya tentu mubalaghah, tentu mubalaghahnya tambah tak boleh. Bahasa yang dibesar-besarkan. Artinya kalau mesti coba dosa dan ya boso Allah Taala. Dosa pola selain syirik, ya selain syirik amwar boso, tapi jangan boso jo dosa mengikut hawa. Apa maksud hawa? Lawan daripada sunnah. Dah saya nak mau selesai contoh. Hawa lawan sunnah. Di mana tentu aja. Nah kan terasa dia ditanya kalau tidak lulus. Nah, jadi apa disebut sunnah, hawa tu lawan sunnah? Sebab Nabi tadi hadis sebut bahwa tidak beriman seseorang sampai hawanya ikut apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi apa? Ya sunnah. Makanya sepengikut hawa pasti tidak ahli sunnah. Siapa ahli hawa itu? Yang tak mau antok. Yang tak mau antok ketika diberitahu oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli hawa ahli sunnah enggak? Ahli sunnah ahli hawa enggak? Lejoli sekali. Kalau ndak ustaz dah semuanya bu, ndak percaya orangnya. Ikan ada jua. Kalau ndak ikut dia ndak ti ahli sunnah lah. Iya. Nah itu hawa jua. Nah, banyak jua orang dalam mengaji ahli hawa aja sebagian dalam satu masalah. Pokoknya kalau ndak ustaz dah semuanya apalah kalian sabun dan percaya orangnya. Itu adalah ahli hawa. Ya. Sebab ahli hawa itu tidak
menjadikan figur seorang selain Nabi sebagai satu-satu yang ditaati. Jadi kalau tanya siapa imam antum? Muhammad mana kau? Hah? Sabutlah Nabi saya, Nabi Muhammad dia ke? Kau Muhammad je sabut. Sepak Muhammad saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebat tu ya. Langsung ke Nabi biar dah jadi mujtahid Jadi bukan itu maknanya kawan. Maknanya adalah kita tidak mengikat dalam beragama ini kecuali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu cara kita sampai ke Nabi melalui para ulama tadi. Terserah antum nak melalui Imam Syafi'i silakan, nak melalui Imam Hambali tafadhal, melalui Imam Maliki ahlan wa sahlan, melalui Imam Hanafi mantap, atau melalui Imam Al-Lais silakan, melalui As-Sufyan sunnah. Itulah maksud kita berimam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaedah kita sekali Syafi'i tetap Syafi'i, tetapi kita sangat menjunjung tinggi titah imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, khususnya ketika beliau berpesan, bila bertentangan pendapatku dengan hadis sahih maka campakkan pendapatku ke dinding. Kalau campak ke dinding apa makna bang? Ancu. Ya. Kalau bayang situ baik kau ambil lihat. Jalurnya tapi campak ke dindingnya. Nilai apa? Nilai corek, ancu tidak bisa dipakai. Makanya kita menjadikan kata kau yang mana lato-lato tu dah. Mantu kau nak lekon yang ya. Nah, Imam Syafi'i lambu ceritanya saya Imam Syafi'i lambu orang ni tak kau ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ahli hawa lawan ahli sunnah. Ahli sunnah lawan ahli hawa. Tapi kadang-kadang bisa saja ahli sunnah mengikut hawa dalam suatu masalah. Bisa saja ahli hawa kadang-kadang mengikut sunnah pula dalam suatu masalah yang lain. Tetapi brandnya ditentukan oleh cara mereka beragama. Ya, kalau memang dia selalu setiap datang sunnah dia sami'na wa ata'na, kita katakan dia ahlu sunnah. Cirinya apa? Kata Imam Malik tadi. Kalau ahlu sunnah ontok bila disabuin itu tidak jadi selesai contohnya. Ahlu sunnah kalau disabut sunnah ontok diam. Kalau ahli selain sunnah kalau disabut sunnah wanginya sunnahnya. jadi isaunya nago sunnah no. Nah sunnahnya. Jadi al-sunnah itu datang as-sunnah diam. Apa sebab? Nabi itu kan penjelas. Nabi itu penjelas. Lah dijolin dehnya. Contoh tadi bahasanya Allah turun tak joleh? Jolehnya tak? Taib. Kalau al-sunnah ngapunya? Diam. Ya Rasulullah nya. Kami cayo sebab engkau sidik, engkau patana, engkau amanah, engkau tabligh. Perlu keterangan tambahan? Tak dibayar berarti tak dia perlu nah. Jale, jenya tanya oleh, "Apa lo cara Rasulullah?" Gitu ya. Tanda awak la boleh nang kau. Apa lo caranya? La boleh nang kau. Itu ciri khas ahli hawa atau ahli non sawitnya bid'ah sesuatu bid'ahnya. Ahli non lambek faham dah. Tu apa awak memang terpaksa lambek faham gini lah laju bodoh dia rem tagak doang. Kalau laju bodoh rem tagak gini. Jadi oleh sebab itu jalannya. Jadi ketika disuruh oleh Allah Taala dan Rasul, ahli sunnah diam, temo, angguang, buat. Ya, kalau ahli non sunnah banyak tanya. Kan banyak tanya. Apa banyak tanya? Apa lo coro? Iya kan? Bapu kan dibuat. Ikan ya? Nyebanglah joleh tapi dah ditanya oleh.
ketika Bani Israel dulu disuruh menyembelih seekor sapi. Boleh tak? Sapi tak boleh. Bolehnya kan? Nak tino nak jantan boleh kan? Kita tanya deh, boleh apa sapinya sama dengan kami sapi saudaranya? Ada boleh barang lain. Tak tua, tak boleh muda. Tanya je sudah tulis macam apa warna. Dek apa tu dek nak buat tu tak nak buat. Dek nak buat. Nya tentu dia kantor kronologinya. Lain. Nya doang dibunuh ada uang. Tu tanya ke Musa, siapa uang? Allah Taala disyaratkan ya nya kalau bisa jangan ngalun biaya. Jangan ngalun biaya. Langsungnya temo wahyu dari langit ke Nabi Musa sianu nantukang satu nantukang bunuh habis selesai. Yang kedua mereka berharap jangan sampai tahun tua nan bunuh atau melek-elak. Jadi dia tangkau tu dapat turun. Dia tangkau akhirnya payan cai warna sudah itu tertentu warna ajan sampai pona dipakai untuk majak tanah atau ngangku ayu. Sudah warna lapayan cai, tua mudonya lata batas, akhirnya hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya. Itu juga ketika ditanya contoh apa, berapa coro, berapa kilo, kalau begitu masih begitu, akhirnya hampir-hampir mereka tidak mempercayai. Nah kan ya, hampir-hampir tidak mempercayai sifat Allah SWT kecuali hanya sedikit. Gara-gara apa? Nah, tontonlah baca tonggo ya. Gara-gara ndak mau diam. Gara-gara ndak mau diam. Kalau diam selesai masalah. Turun ya turun. Cenda pun ndak kau jawab dah tuan. Sang turunnya presiden ke Riau, kau ndak kau jawab dah. Tanah tuannya datang misal gubernur kami presiden nak berkunjung ke masjid awak kan. Tuh, apanya tuan-tuan kira? Menempat tu apanya? Siap Pak, laksanakan. Menondak nak berapa lo coron? Berapa lo coron? Coron tu seorang kayaknya. Inya lebih banyak piti bodoh. Dawan. Selesai. Allah lebih berkuasa, Allah lebih tahu. Jelas ya? Inya maha tinggi. Nah, nak jadi orang tangkau atau nak jadi orang tepat tu? Nak jadi orang beriman tu yang peragu. Jadi beriman. Makanya Imam Malik sudah ingatkan dari awal dulu. Nah, hanya perkataan Imam Malik masih bisa ya takwilkan boleh. Dia tangkau juga. Dia tangkau juga. Bang najoleh jadi tak joleh. Imam Malik mengatakan diamnya, jangan banyak tanya. Sudah itu bekor Nawawi takwil boleh. Allah musta'an. Dia tanda Bang joleh tak cepino joleh cina. Baik. Jadi sampai di sini dulu sampai perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, andainya bertemu dengan Allah dengan segala dosa selain syirik, lebih ringan rasanya kalau bertemu dengan dosa mengikut hawa. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.